Oke, ya, Ibu mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan waktunya dan kendala teknisnya ya. Kita langsung masuk saja ke materi. Nah, eh, semuanya udah masuk kan nih ya? Ada beberapa yang belum masuk sepertinya, tapi tidak apa ya, nanti Ibu itu aja share di e-learning. Nah, di kalkulus 1 dan di kalkulus 2, kalian sudah membahas kalkulus dengan fungsi-fungsi variabel yang memiliki variabel tunggal. Nah, tetapi pada dunia nyata, besaran yang digunakan itu tidak selalu menggunakan variabel tunggal. Seringkali dia menggunakan dua variabel atau bahkan lebih. Nah, sebagai contoh, misalkan itu adalah pada perhitungan suhu. Pada perhitungan suhu di sebuah titik pada permukaan bumi. Nah, pada sebarang waktu yang di sini dia bergantung pada lintang selatan, pada lintang itu sebagai X, dan bujur itu sebagai Y. Jadi suhu pada permukaan bumi itu bergantung pada lintang sebagai X, dan bujur di sini sebagai Y. Nah, kita dapat memikirkan di sini bahwa T di sini itu merupakan sebuah fungsi. Sebuah fungsi dengan dua variabel, yaitu X dan Y. Di mana, ya, di mana tadi T di sini itu adalah fungsi dua variabel, yaitu X dan Y. Atau kalau kita buat X dan Y-nya itu adalah sebagai pasangan, ini kok nggak bisa ditulis ya? Ya, pasangan X, Y. Kalau kita buat dalam bentuk fungsi, berarti kita katakan T itu merupakan fungsi dalam X, Y. Di mana di sini katanya T di sini yaitu suhu, itu bergantung pada X dan Y, di mana X tadi adalah lintang dan Y tadi adalah bujur. Nah, pada bab ini kita akan membahas perluasan konsep pada fungsi satu variabel ke fungsi dua variabel. Jadi kalau sebelumnya kita masih mempelajari fungsi dalam X saja, satu variabel, nah di sini kita akan mempelajari fungsi dalam dua variabel. Apakah fungsinya harus fungsi dalam X, Y? Tidak, tergantung variabel yang diberikan, seperti itu. Nah, di kalkulus 1 juga kalian sudah mempelajari fungsi satu peubah atau fungsi satu variabel, baik itu berbentuk fungsi implisit maupun berbentuk fungsi eksplisit, seperti itu ya. Nah, adapun tujuan perkuliahan kita pada saat ini, untuk hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mampu menentukan domain dan range suatu fungsi dua peubah atau lebih. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat sketsa grafik, ini kurang fix-nya, grafik fungsi dua peubah. Di pertemuan lalu, Ibu sudah minta kepada mahasiswa untuk mendownload program Maple. Apakah ada yang sudah download? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Semoga nanti sempat kita pakai program Maple ya. Ya. Nah, Ibu masuk ke pendahuluan. Nah, di sini kita masih membahas tentang fungsi satu peubah dulu. Nah, pada fungsi satu peubah, yaitu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana A-nya ini adalah himpunan bagian dari bilangan real, dan B-nya adalah himpunan bagian dari bilangan real. Seperti itu. Maka grafik fungsi ini, nah nanti grafiknya di sini itu dapat saja berupa garis
lurus atau garis lengkung. Nah, kalau di kalkulus 1 kemarin, kalian masih membahas tentang fungsi satu peubah, di mana dia memetakan dari domain A ke kodomain B. Sehingga dia menghasilkan di sini ada yang kita sebut sebagai daerah hasil atau range. Di mana kemarin domain kita nyatakan sebagai DF, dan range fungsi kita nyatakan sebagai RF. Dan yang perlu kalian ingat, domain dari suatu fungsi itu adalah himpunan X dengan domain fungsi, yaitu himpunan X di mana fungsi X itu ada terdefinisi. Itu ketika kita masih membahas fungsi dalam satu variabel, di mana nanti X-nya di sini kita sebut sebagai peubah bebas, dan Y-nya di sini ini kita sebut sebagai peubah tak bebas atau variabel tak bebas. Nah, fungsi ini, fungsi satu variabel ini akan kita perluas menjadi fungsi dengan dua variabel atau lebih. Nah, sebagai contoh, fungsi dua variabel itu misalnya fungsi dx, y itu sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini merupakan fungsi dua variabel. Atau contoh lainnya misalnya fungsi g dx, y, z sama dengan 2x dikali e pangkat y. Berarti ini fungsi dengan berapa variabel? Tiga variabel. Ya, 3 variabel. Kalau misalnya Ibu berikan lagi H, X1, X2, X3, X4 sama dengan 2X1 ditambah. Nah, ini berarti fungsi 4 variabel. Nah, ya. Fungsi dua variabel atau lebih inilah yang nantinya akan kita pelajari. Lanjut. Ya. Nah, jadi kalau tadi pada fungsi satu peubah, kita mengingat fungsinya ternyata mana fungsi dua variabel atau peubah masih sama, yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Hanya saja domainnya yaitu itu bukan subset R lagi, tetapi subset R kali R. Seperti itu. Nah, dan B-nya itu tetap subset R. Jadi setiap pasangan X, Y nanti akan kita petakan kepada variabel yang berbeda. Intinya seperti itu. Jadi kalau dalam bentuk grafik fungsinya, berarti grafik fungsi F itu adalah himpunan X, pasangan X, Y, Z. Sebentar ya. Sebentar dulu, Ibu lanjutkan dulu ya. Dengan syarat Z-nya ini adalah merupakan fungsi dalam. Nah, di sini kita lihat terjadi perbedaan antara grafik fungsi pada variabel tunggal atau satu variabel dengan grafik fungsi pada dua variabel. Nah, kalau kalian lihat grafik fungsi pada satu variabel tadi adalah himpunan pasangan X, Y, di mana Y itu merupakan fungsi dalam atau fungsi di X, dengan X-nya adalah anggota domain F. Nah, sedangkan grafik fungsi untuk dua variabel itu adalah fungsi X, Y, Z, di mana fungsi dengan X, Y itu adalah anggota domain F. Oke, tadi ada yang bertanya? Siapa tadi?
Aku enggak paham. Iya, nggak pahamnya di mana? Siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya? Saya Bu Ada siapa? Sayanya siapa? Banyak saya. Anissa Rahma. Ya, kenapa Anissa? Enggak paham Bu yang Ya, tadi bagian perbedaan antara tuh peubah dengan dua peubah tuh gimana? oke. Perbedaan pertama ya. Perbedaan terutamanya ya terletak pada domainnya saja. Kalau domainnya kita lihat, kalau domain pada fungsi satu variabel itu adalah subset dari R. Jadi himpunan bilangan real. R itu kan himpunan bilangan real. Nah, kalau pada fungsi dua variabel itu adalah subset dari R kali R. R kali R sendiri itu kan himpunan pasangan berurut XY kan, di mana X-nya adalah anggota R, Y-nya adalah anggota R. Jadi nanti yang diketahui domainnya itu berupa pasangan berurut. Jadi kalau misalnya Ibu berikan ya, domain fungsinya itu bisa 1,2, himpunan 1,2, himpunan 1,2 baru 2,3 misalnya, atau min 3,1. Nah, seperti itu. Jadi dia pasangan. Berbeda dengan pada fungsi satu variabel. Kalau fungsi satu variabel kan dia hanya bilangan real saja kan. Kalau domain fungsinya seperti itu. Nah, perbedaan kedua, ini tadi perbedaan pertamanya ya. Kalau perbedaan kedua, dalam bentuk grafik fungsinya. Kalau pada fungsi satu variabel, grafik fungsinya itu adalah itu adalah himpunan pasangan berurut X, Y, di mana Y itu bernilai fungsi di X, dengan X itu adalah anggota domain F. Nah, kalau kita gambarkan, nanti dia itu masih dalam, ya, oke. Kalau kan dia masih di dalam R2. Koordinat kartu seperti itu. Seperti misalnya, atau berbentuk lingkaran seperti itu misalnya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya grafik fungsi pada dua variabel atau lebih ya. Kalau di sini dikatakan grafik fungsi F adalah himpunan pasangan berurut X, Y, Z, di mana Z sama dengan Z bernilai fungsi di pasangan berurut X, Y dengan pasangan berurut X, Y-nya itu adalah anggota domain F. Berarti kalau kita gambarkan, karena di sini itu adalah 3 variabel, berarti dia di R3. Seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan, dia berbentuk luasan daerah. Bentar, Ibu. Bentar ya. Ya, kelihatan di itu ya. Nah, yang kelihatan di layar kalian apa ya? Cek. Tes. Yang kelihatan di layar apa ya? Gambar kayak mangkok Nah, gitu.
Nah, ini contoh fungsi dua variabel. Tiga variabel. Dua variabel, Ibu salah. Nih. Jadi dia berbentuk 3 dimensi seperti ini. Ya. Ini gimana? Oh, salah ya. Mana sih? Oke, gimana Anissa Rahma bisa dibedakan antara fungsi satu variabel dengan fungsi dua variabel? Kelihatan bedanya ya, dari domainnya aja beda. Dari domainnya Iya, beda, beda. kemudian gambar grafiknya beda. Kalau gambar grafik dari fungsi satu variabel tadi masih di R2, kalau grafik pada multivariabel berarti berupa luasan daerah. Intinya seperti itu. Kelihatan bedanya jelas ya? Ya, dipahami, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Saya, Bu. Siapa sayanya? Ya, Fikri. Masih Suara Fikri putus-putus. sinyal, Bu. Ya, gimana Fikri? Paham, Bu. Belum pahamnya di mana nih? Yang bagian subset R kali R, Bu. Subset R kali R, maksudnya gimana? Kenapa bisa R kali R? Ya karena dia tadi adalah fungsi dua variabel. Kalau dia fungsi tiga variabel, berarti A-nya itu adalah subset R kali R kali R. Seperti itu. Iya kan? Kalau tadi fungsi satu variabel, berarti A-nya subset dari R saja. Himpunan bilangan real saja. Nah, kalau dia fungsi dua variabel, berarti A-nya sudah subset dari R kali R. Pasangan berurut. Baik, Bu, paham. Kalau 3 variabel, Bu, berarti dia R kali R kali R gitu, kan? Iya, atau R pangkat 3. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, berarti bisa Ibu lanjutkan. Bisa, Jadi Bu. kelihatan jelas ya perbedaannya ya. Kalau tadi di grafiknya masih seperti ini di R2. Kalau pada fungsi satu variabel, kalau pada fungsi dua variabel atau lebih, dia sudah berbentuk luasan seperti yang Ibu tampilkan tadi. Nah, oke. Ya. Nah, diagram panahnya hampir sama ya. Sama seperti di fungsi satu variabel. Seperti ini. Hanya saja bedanya ya di domainnya tadi. Dia memasang setiap anggota A, di mana anggota A-nya itu adalah himpunan pasangan berurut, tepat satu dengan anggota himpunan B, di mana anggota himpunan B-nya ini adalah Z sama dengan FXY. Inilah kalau Z sama dengan FXY inilah yang kita sebut sebagai range. Jadi kalau tadi A-nya masih subset R kali R, berarti B-nya di sini sudah hanya subset R saja. Nah, kalau tadi fungsi pada satu variabel itu kita nyatakan sebagai Y sama dengan Fx ya.
di mana X-nya tadi adalah variabel, kita sebut variabel atau peubah bebas. Y-nya di sini kita sebut sebagai variabel atau peubah tak bebas. Nah, kalau dalam bentuk fungsi dua variabel atau lebih, berarti fungsinya, kalau misalnya Ibu buat di sini fungsi yang memetakan X, Y ke Z, berarti Ibu bisa menyatakan sebagai rumus fungsinya itu adalah Z sama dengan F, X, Y ya. Fungsi di X, Y. Yang artinya fungsi dengan dua peubah, yaitu peubah bebasnya itu adalah X dan Y, dan peubah tak bebasnya itu adalah Z. Ya, oke. Kalau misalnya Ibu buat nih, fungsi W sama dengan G, X, Y, Z. Berarti peubah bebasnya apa ya? X, Y, Z. Ya, peubah bebasnya adalah X, Y, dan Z. Peubah tak bebasnya? W. W. Ya, seperti itu. Kelihatan ya? Jadi peubah bebas yang mana, peubah tak bebas yang mana. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum melanjutkan lagi? Oke, ini seperti yang Ibu katakan di awal tadi, yang suhu T di sebuah titik pada permukaan bumi pada sebarang waktu, itu akan bergantung pada lintang X dan bujur Y di titik tersebut. Nah, dengan demikian kita dapat memikirkan T di sini itu sebagai fungsi dua variabel, yaitu variabel X dan Y, atau fungsi dari pasangan X, Y. Nah, kalau kita tuliskan dalam ketergantungan fungsional, dia dituliskan T-nya ini adalah sebagai fungsi di X, Y. Nah, sebagai contoh, di sini ada Ibu berikan beberapa contoh. Sebelum kita masuk, oh ya, nilai dari fungsi dengan dua peubah atau lebih itu dapat ditentukan dengan cara mensubstitusi nilai-nilai dari variabelnya. Jadi kalau dia ada dua variabel, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai dua variabel tersebut. Kalau misalnya dia 3 variabel, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai dari 3 variabel tersebut. Nah, ya. Nah, sebagai contoh, di sini contoh yang pertama, berikut diberikan beberapa contoh fungsi dengan dua variabel. Fungsi di X, Y itu didefinisikan sebagai X kuadrat tambah 3Y kuadrat. Kemudian fungsi G di X, Y itu didefinisikan sebagai 2X akar Y. Nah, kita disuruh menentukan fungsi di 2,3. Berarti dari sini untuk mencarinya kita tinggal menggunakan fungsi yang ini. Dengan mensubstitusi X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Seperti di fungsi di X. Berarti tinggal kalian masukkan saja X-nya 2, Y-nya 3. Disubstitusi X-nya 2, 2 kuadrat ditambah
3 kali Y kuadrat. Y-nya tadi adalah 3. Berarti 3 dikali 3 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2, 4, ditambah 3 dikali 3 pangkat 2. 9. Berarti sama dengan 4 ditambah 3 kali 9. 27 ya. Berarti 27. sama dengan 31. ya, selesai. Seperti itu saja. Mudah kan?